tadi udah dijelasin niat tuh. awalnya. Iya. Tapi dari Masnya bisa langsung. Dari ini aja Mas Edi tuh, Pak Wedi. Oh ini soal barcode tadi mungkin perlu evaluasi atau seperti apa? Ya kami akan meningkatkan evaluasi Pak. Contoh tadi disampaikan bahwa memang ada edisi yang begitu barcode di scan ya, itu ada yang muncul jenis kendaraannya. Tapi juga ada edisi yang belum sampai ke situ. Nah ini mungkin akan kita minta kepada SPB untuk meningkatkan atau mengupgrade ya piranti edisi seperti supaya bisa lebih bagus lagi, supaya lebih lengkap ketika dia menampilkan data yang tidak perlu. Jadi selama ini kalau cek barcode itu foto kendaraan keluar nggak? Ada yang keluar, ada yang enggak, tergantung jenis edisinya. Pak, ada kemungkinan nggak bahwa yang di barcode itu sebenarnya kendaraan yang sudah mati pajak atau mati tidak di, tapi kapalnya didaftarkan? Karena kalau di kita nggak tentang pajak, itu bagus kendaraan dengan STNK saja. Berarti hanya itu ya. Jadi ada celah misalnya kendaraan yang sudah tidak dipakai pun bisa didaftarkan didapatkan barcode itu mungkin. Menyampaikan rilis terkait pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi yang terjadi di wilayah Yogyakarta, khususnya di wilayah Bantul dan Sleman, dengan garis besar modusnya yang bersangkutan membeli barcode di marketplace, kemudian dengan barcode tersebut setelah mendapatkan plat kendaraan, kemudian membuat plat kendaraan untuk dijadikan sarana untuk membeli secara berulang di SPBU yang ada di wilayah Sleman maupun Bantul, tentunya dengan menggunakan kendaraan yang sudah dimodifikasi, khususnya modifikasi tempat penampungan BBM solarnya. Jadi ini garis besar modusnya, nanti secara rinci, secara lengkap nanti akan disampaikan oleh Direskrim Sus Polda ini. Dan karena itu, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Mas Polda DIY, yang saya hormati Area Manager Pertanian di Surabaya, Bapak Wedi, dan rekan-rekan media semuanya. Pada pagi hari ini, jika kami dari Direskrim Sus Polda DIY melaksanakan press release terkait pengungkapan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang terjadi di wilayah Polda DIY. Awal mulanya perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 7 Maret 2025 atau seminggu yang lalu, tim dari Direskrim Sus Polda DIY melaksanakan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat adanya modus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang mengacu ada di beberapa SPBU di daerah Polda DIY. Kemudian tim melaksanakan kegiatan penyelidikan memantau ada 3 lokasi SPBU yang dicurigai, yaitu di situ ada SPBU Candisari, SPBU Sentolo, dan kemudian SPBU Sidoarjo. Di mana di situ ada informasi dari masyarakat bahwa nanti akan ada mobil yang mengisi secara berulang-ulang dengan menggunakan nomor plat yang berbeda. Kemudian setelah melakukan penyelidikan, akhirnya ada satu mobil, yaitu mobil minibus
yang kemudian diduga sudah mengisi secara berulang-ulang. Dan akhirnya dari tim melakukan penindakan dan ternyata betul bahwa satu unit minibus ini ternyata sudah melakukan di dalam satu SPBU itu sudah 3 kali datang dan mengisi solar. Nah, setelah kami lakukan penindakan, akhirnya disitu baru terkuat adanya modus operandi yang dilakukan oleh pelaku. Kami amankan langsung pelaku, yaitu sebagai pemilik dan sekaligus operator dari mobil minibus ini, yaitu tersangka AM, itu merupakan lelaki umur 41 tahun, pekerjaannya milik swasta. Jadi adapun pelaku AM ini itu ternyata sudah beroperasi dengan menggunakan modus ini dari sejak bulan Desember 2024. Modusnya yaitu yang bersangkutan memiliki satu unit minibus di mana telah mengganti tampungan tangkinya atau tangki solarnya itu dari yang 40 liter kapasitasnya menjadi 100 liter. Di situ kemudian yang bersangkutan membeli secara online barcode Pertamina terkait pengisian BBM bersubsidi. Yang bersangkutan sudah membeli ada 10 barcode dengan harga per barcode-nya itu 100.000 rupiah. Nah, dari setelah mendapatkan barcode itu, kemudian yang bersangkutan menyesuaikan dengan membuat nomor plat mobil palsu, sehingga dia menyesuaikan antara barcode dengan nomor plat mobil yang mengisi di SPBU. Dari 1 hari menggunakan modus tersebut, yang bersangkutan bisa mengisi dalam satu SPBU itu bisa 2 sampai dengan 3 kali, 2 kali. Dengan tentunya harga yang normal, dengan harga yang normal di situ kuota normalnya itu 51 liter sampai dengan 58 liter. Jadi dari 350.000 sampai dengan 400.000 sekali pengisian. Satu pengisian SPBU bisa mengisi 3 kali, sehingga total dalam 1 hari dari ketiga SPBU itu yang bersangkutan bisa mendapatkan 300 liter biosolar yang kemudian ditampung di kediamannya di daerah Godean. Setelah ditampung, kemudian yang bersangkutan memperjualbelikan biosolar tersebut ke pribadi ataupun ke industri. Untuk penjualannya itu kalau untuk umum itu dijual per liternya 10.000, sehingga keuntungan setiap harinya itu pelaku itu bisa memperjualbelikan sampai dengan 3.000 liter. Jadi kurang lebihnya kalau diuangkan atau dirupiahkan itu mencapai 900.000 rupiah per hari keuntungannya. Nah, kemudian dari total kegiatan yang sudah dilakukan ini selama bulan Desember sampai dengan bulan Maret, total untuk keuntungan yang sudah diperoleh oleh pelaku AM ini dengan modus tersebut itu mencapai hingga 67 juta rupiah. 67 juta rupiah selama 3 bulan beroperasi. Nah, rekan-rekan sekalian, oleh karena itu langkah-langkah sudah dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda DIY. Kami sudah melakukan penangkapan, sudah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti, yaitu 1 unit minibus yang telah diubah kapasitas tangkinya. Selanjutnya kami sudah menyita adanya 10 barcode yang telah dibeli secara online, dan kemudian telah menyita 11 nomor plat yang digunakan untuk mengganti menyesuaikan dari barcode-nya. Dan kemudian kami sudah melakukan penyegelan terhadap lokasi penampungan dari biosolar yang ditampung yang diambil dari SPBU. Adapun pasal yang kami sangkakan dari kegiatan atau tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi ini, yaitu adalah pasal 55 Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6
6 tahun dengan denda paling banyak 60 miliar. Selesai. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Bapak Kapolres. Baik, rekan-rekan tadi sudah disampaikan secara lengkap terkait kronologis pengungkapan kasus tersebut. Selanjutnya kami persilakan Pak Wedi mungkin yang disampaikan terkait modus seperti ini kok bisa terjadi dan tidak mungkin juga bisa digunakan lagi dengan berbeda. Silakan. Ya, kami menyampaikan beberapa poin terkait kejadian ini. Ada 10 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Pertamina mengapresiasi sinergitas antara Polda DIY dan Pertamina yang telah berhasil menangkap pelaku pelangsir bibit solar yang terjadi pada Jumat 2005 di SPBU Maktab 551 BDN. Kedua, pengungkapan dan penangkapan kejahatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dan komitmen antara Pertamina dan Polda DIY untuk mengamankan penyaluran energi kepada masyarakat, terkhusus di masa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Yang ketiga, Pertamina secara khusus melakukan monitoring untuk menyerukan dengan subsidi. Ketika terdapat indikasi kecurangan, kami kemudian berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengungkapkan lebih lanjut sesuai dengan kewenangannya. Yang keempat, BBM jenis solar atau biosolar merupakan salah satu BBM yang disubsidi oleh pemerintah sehingga rawan disalahgunakan oleh oknum berjaya. Yang kelima, pengungkapan kejahatan yang dijalankan oleh Polda DIY telah membantu Pertamina dalam menjalankan penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan BBM subsidi secara tepat sasaran kepada masyarakat. Yang keenam, untuk itu kejahatan tersebut apabila dibiarkan akan sangat merugikan negara dan masyarakat kecil yang berhak menerima subsidi seperti angkutan umum, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat yang rentan lainnya. Yang ketujuh, Pertamina berkomitmen untuk mendukung dan membantu setiap proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengusut tuntas kasus ini. 8. Apabila terbukti keterlibatan dan kecurangan dari internal Pertamina, maka kami Pertamina tidak akan segan untuk memberikan sanksi dan melaporkan kepada Dirjen Migas ya, untuk dilakukan stop alokasi kepada SPB tersebut, untuk stop alokasi BBM subsidi kepada SPB yang bersangkutan. Yang 9, Pertamina juga mengajak peran serta dari masyarakat luas untuk sama-sama menjaga dan mengawal penyaluran BBM subsidi tepat sasaran agar terhindar dari oknum kejahatan yang serupa. 10. Apabila masyarakat menemukan indikasi kekurangan di lapangan, maka jangan takut untuk melapor kepada pihak berwajib seperti kepolisian terkait disparitas harga, berapa harga yang dijual, kemudian dijual kemana, solar yang disalahgunakan dijual kemana. Tadi hampir sama dengan Mas Pandi ya. Silakan Pak Dir. Baik, terima kasih Pak Kadit. Dari Halo Indonesia, apakah ini ada jaringan atau tidak? Saat ini kami masih melakukan pengembangan. Saya masih melakukan pengembangan terkait pemodal dan sebagainya. Jadi kami mohon waktu, saat ini masih kami jalani. Namun sampai dengan saat ini kami baru menentukan satu tersangka AF yang merupakan operator sekaligus pemilik rumah atau penampungan. Nanti kami akan dalami lebih lanjut. Kemudian selanjutnya untuk disparitas harga, contoh dari RRI tadi ya. Yang jelas tadi yang bersangkutan itu berdasarkan pengakuan tersangka menyampaikan bahwa sebagian dijual itu ke umum itu dari mulai petani dan sebagainya, pengisian traktor seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya memang ada untuk pengisian eskavator dan sebagainya, ini kan berarti sifatnya untuk industri. Nah saat ini selisih dari harganya untuk yang bersangkutan itu mendapat memperjualbelikannya per liter itu kan 10.000. 10.000. Jadi dalam satu hari keuntungan pelaku itu 900.000 dari total 3.000 liter yang bisa diperjualbelikan. Nah, mereka itu menyambung kepada teman di Kumparan tadi
berbicara masalah bisa dijerat apabila memang industri ini mengambil dari situ, tentunya bisa. Dan kemudian saat ini pun masih kami dalami dari keterangan tersangka lokasi atau titik-titik mana atau perusahaan-perusahaan mana yang mengambil dari yang bersangkutan untuk kami kembangkan lebih lanjut. Terima kasih. Dan terima kasih Pak Dir. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Wedi terkait pertanyaan mengenai barcode dan bagaimana pihak SPBU ini kalau melihat seperti ini kan harusnya bisa bertindak, tapi kok tidak bertindak. Mohon dijelaskan. Terima kasih Bapak. Terkait dengan barcode, memang barcode itu kita wajibkan untuk membeli solar, di mana kebijakan setempat tersebut adalah upaya Pertamina, upaya Pertamina untuk membatasi lonjakan atau menghindari terjadinya penyalahgunaan BBM. Nah, terima kasih akan kami jadikan sebagai evaluasi. Tapi yang jelas pembelian melalui barcode kita wajibkan selain sebagai untuk membatasi perorangan juga untuk memverifikasi apakah kendaraan tersebut berhak atau tidak sesuai dengan SK BPK 3 tahun 2020. Kemudian yang kedua mengenai prosedur operator, itu Bapak, prosedur operator ini sebenarnya operator ini di SPBU bisa yang melakukan sesuatu apabila indikasi di lapangan dikhawatirkan ada pihak yang tidak terlibat di solar tadi. Yang pertama dia bisa mengecek apakah hasil scan di barcode tersebut sesuai dengan kondisi mobil. Bahkan di beberapa waktu kemarin kami sempat memberikan penulisan seperti semacam atau spanduk gitu ya, bahwa operator pernah juga untuk mengecek SNK apakah sesuai dengan kendaraan tersebut. Minimal SPB juga bisa berinvestasi karena memang ada emisi tertentu dan ketika dia cek barang tersebut maka kendaraan akan juga muncul di emisi tersebut. Jadi kalau memang itu sesuai silakan kita lihat, kalau tidak tindakan. Nah, dari semua itu minimal Bapak yang terakhir adalah operator bisa melaporkan apabila barcode atau lokal yang dicurigai berarti seperti itu ya. Karena ketika mereka melihat ada kendaraan kemudian mencurigai bahwa si pembeli ini ternyata tidak sesuai dan sebagainya, mungkin sebagainya ya, mereka bisa melakukan ke Pertamina bahwa lokal ini dicurigai tidak sesuai seperti itu ya, nanti selanjutnya Pertamina melakukan barang tersebut. Kemudian kalau pemegang tersebut akan membeli tidak